الذي يمنع الإنسان عن حسن استخدامها عدم صدق التوجه إليها وضعف العزيمة أو جهل المنهج الذي به يصل إليه. Yang membuat seseorang tidak mencapai, tidak berhasil mengeksplorasi semua kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhnya karena kurangnya semangat, lemahnya semangat orang tersebut, ataupun juga dia tidak menemukan metode dan cara yang benar untuk menggali kekuatan yang terpendam di dalam tubuh. Alhamdulillah, segala puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang Maha Permulaan, yang Maha Akhir, yang Zahir dan Batin. خلق الإنسان في أحسن تقويم. Allah telah menciptakan manusia di dalam sebaik-baiknya rupa. وكل إنسان بلغته الدعوة ثم لم يؤمن ويعمل الصالحات رد إلى أسفل سافلين. Dan setiap manusia yang sampai padanya ajaran dan dakwahnya Rasulullah, lantas dia tidak mau beriman, Allah Taala kembalikan orang tersebut ke dalam bentuk yang sehina-hinanya. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka dipersiapkan oleh Allah pahala yang tidak akan terputus. وقد جعل الله في تكوين الإنسان وتكته عجائب وأنواع من القوى مثل الذي أدركه هؤلاء ورأينا بعضها. Dan di dalam penciptaan Allah Taala kepada manusia, Allah Taala letakkan dan sembunyikan di dalam tubuh mereka yang penuh keajaiban, beragam kekuatan yang tersembunyikan sebagaimana sebagian kecil yang kita lihat daripada apa yang perlu dipertunjukkan. يتصل بهذا آثار وأمور كامنة كثيرة تتعلق بقوة الروح والنفس. Yang mana semuanya ini berkaitan dari pengaruh kekuatan yang terpendam di dalam tubuh manusia, yang mana berpengaruh daripada kekuatan ruh dan juga nafas. الذي يمنع الإنسان عن حسن استخدامها عدم صدق التوجه إليها وضعف العزيمة أو جهل المنهج الذي به يصل إليه. Yang membuat seseorang tidak mencapai, tidak berhasil mengeksplorasi semua kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhnya karena kurangnya semangat, lemahnya semangat orang tersebut, ataupun juga dia tidak menemukan metode dan cara yang benar untuk menggali kekuatan yang terpendam di dalam tubuh. حتى أهل الحس والظاهر يدركون هو كامنة في الإنسان وأن الإنسان ما يستخدم منها إلا نسبة ضعيفة أقل من 20%. Bahkan orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang ini, mereka mengetahui bahwasanya banyak kekuatan yang terpendam di dalam diri manusia dan insan tidak berhasil mengeksplorasi kekuatan yang tersembunyi tersebut kecuali kurang dari setengah potensi. هناك خصائص للروح قد تظهر وتتجاوز شان الجسد وقوته. تكون هذه لمن أذكر أسبابها من المؤمنين والكافرين، ولكن هناك خصائص عند أهل الإيمان. Ini adalah keistimewaan yang bersumber daripada ruh, yang mana keistimewaan tersebut muncul dan menjadi lebih dominan daripada jasa seseorang ketika dilatih dan ditempa dengan metode tertentu. Namun ada sisi keistimewaan daripada ruh lainnya, yang kalau yang tadi bisa dicapai oleh siapapun, tapi ada keistimewaan daripada ruh tersebut, dominasi ruh, yang mana hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang beriman saja. يتعلم بعض الفراعنة في الهند وغيرهم وسائل للوصول إلى بعض خصائص هذه الروح، فيبدو منهم في العالم أمور مستغربة خارقة للعادة ربما أرادوا بها فتنة بعض الناس. Beberapa orang-orang yang berkecimpung di bidang ini di wilayah India, petapa di wilayah India, ketika mereka menggeluti bidang ini sehingga mereka mencapai kekuatan yang sangat luar biasa, dan terkadang kekuatan tersebut dijadikan alat untuk membuat orang takjub, bahkan tidak ada untuk menipu. حتى يحصل من قوة سلطان الروح على الجسد أحيانا أنه يتمكن أن يطير في جسده في الهواء من قوته قلبة الروح على الجسد. Bahkan daripada penempaan tubuh tersebut hingga ruh lebih dominan, hingga di antara mereka ada yang bahkan bisa menambang di udara dan dikarenakan dominasi ruh atas jasad. وورد إلى بعض قراهم مرة بعض الصالحين فأخبروه عن واحد من هؤلاء الكفار وهو يطير في الهواء ويقتل الناس فيجمع الناس فيصير أمامهم ويدعوهم إلى كفره، فجاء هذا الصالح أكبر اجتماع
Pernah terjadi suatu kejadian di wilayah tersebut. Seorang petapa yang kafir yang tidak beriman, dia menempa dirinya hingga mencapai kekuatan bisa menambang di udara dan diikuti oleh pengikut-pengikutnya, bahkan mengajak orang-orang tersebut kepada kekufuran dengan menunjukkan keahlian yang dia punya. Kebetulan datang satu orang soleh ke kampung tersebut dan mendengar kejadian ini. فدعا ذلك إلى الإسلام فأبى. Dipanggil dan diajak petapa ini yang ditokohkan ke dalam agama Islam, namun dia tetap menolak. ثم أخذ يناقشه ويباشره ويبري في المحاورة. Maka dia pun malah berdebat dan adu argumentasi. حتى غضب ذلك الكافر وقال إن كان دينك حق انظر أنا أعمل هكذا فماذا تستطيع أن تعمل فصار في الهواء. Dikatakan oleh orang kafir tersebut betapa yang bisa terbang itu apabila agamamu benar, maka coba tunjukkan saya bisa terbang di udara dan mengambang, maka dia pun mengambang di udara, agama kamu bisa buat apa? فأخرج صالح عليه من عجلته فقال ذاك وضربت رأس الكافر حتى سقط على الأرض. Maka orang tersebut dia letakkan kendalanya dan tiba-tiba kendal itu terbang dan memukuli kepala si kafir itu hingga dia terjatuh terjungkal ke bawah. كفر المسلمون وانهزم الكفر واهله بقوه همه هذا الرجل الصالح. Maka orang Islam pun mereka bertakbir daripada kejadian tersebut dan kekufuran pun tumbang dengan berkat semangat orang soleh ini dalam dakwahnya. اما عسى والانسان مثل يطيق ولكن جمادات من عنده به. Jadi pertandingan bukan cuma manusia saja yang bisa terbang, kendalanya orang soleh itu juga bisa terbang, kendal lain juga burung gereja pun juga bisa terbang. ومع هذه الخصائص كلها فالمستعمل القليل والكثير نتائجه كله على حسب نيات صالح. Dan sesungguhnya apa yang eksplorasi daripada potensi jasad manusia di dalam pekerjaan tersebut adalah yang utama dengan niat yang baik. لذا لمثل أهل هذا العلم بحمد الله لما جاءهم على أيدي مسلمين وشرفوا له الإسلام واتصلوا بأمور الشريعة وهذه من نعمة الله عليهم. بمثل هذا العلم يستطيع الواحد منهم أن يحسن جنديته لله فيعيش في الأرض جنديا من جنود الله تعالى. Seperti apa yang kita saksikan ini, bahwasanya dengan ikut keanggotaan di dalam tiga rangkaian ini yang disyaratkan untuk masuk dan ikut disyaratkan untuk masuk ke dalam agama Islam, ini merupakan salah satu metode yang baik sehingga ketika dengan niat yang baik dia laksanakan kegiatan ini, tujuannya agar dia pun juga masuk dalam keanggotaan sebagai tentara Allah. بواسطة هذا العلم يستطيع أن يقيم كثيرا من أمر الله تعالى وما يحبه الله من مثل نصرة المظلوم. Dengan keilmuan ini dimanfaatkan untuk menjalankan dan membela agama Allah Subhanahu wa taala, apa yang disyariatkan seperti menolong orang-orang yang terus zalimi dengan menggunakan ilmu ini. قال سيدنا أبو بكر الصديق أن أبواكم عندي الضعيف حتى أنتصره وأضعفكم عندي القوي حتى أنتصف منه. ثاني أن الظالم مهما كان قوي فهو أضعف الناس عنده بهمته وعزيمته حتى يخرج الحق منه. وأن الضعيف إذا كان صادق مع الله مظلوم فهو في نظر أبي بكر أقوى يقوم معه حتى ينتصر له. Dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling kuat di antara kalian di mataku adalah orang yang lemah, yang dizalimi akan aku bela. Itu menjadi buat akan aku bela hingga aku kembalikan haknya dia yang terzalimi. Dan orang yang paling lemah di mataku adalah orang yang kuat dan melewati batas menindas orang lain. Maka ini adalah orang yang paling lemah di mataku hingga aku mengembalikan membuat orang tersebut untuk tunduk pada aturan dan mengembalikan kezalimannya. كما يمكن حماية المسلمين عامة وخاصتهم خاصة بواسطة هذا العلم في مواقف كثيرة. Sebagaimana bisa digunakan ilmu ini di dalam keadaan-keadaan tertentu untuk menolong kaum muslimin secara umum, baik secara atau secara khusus daripada kaum muslimin. تتعدد المنافع وتزكو بالنيات. Manfaatnya akan semakin luas dan juga akan semakin suci dengan niat-niat yang baik. وإذا تعلقت بمعاني من التقوى صار الإمداد لهذه الروح علويا ويتضاعف ذلك بإمداد
إمداد الله تعالى مع رضاه بواسطة الملائكة والروحانيين لهذا الإنسان. Dan apabila orang yang memiliki keilmuan dibantu dengan ketakwaan yang baik, maka kekuatan ruh daripada orang tersebut akan semakin berlipat ganda. Apabila diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatannya akan semakin berlipat ganda dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dan dukungan dari malaikat-malaikat dan rohaniyin. كما أن الأرواح الخفيفة تحاول أن تمد أهل المعاصي والذنوب والسيئات من شياطين الجن وغيرهم، ولكن هؤلاء مهما أمدوا فعند مقابلة الإمداد من رحمة الله تعالى فإن رحمته سبقت غضبه، فهذا الإمداد من قبل أولئك يتضاءل عند الإمداد بالمدد العلوي. Sebagaimana rohani-rohani yang jahat, yang busuk, mereka juga mensupport orang-orang yang memiliki niat jahat dan pelaku-pelaku kejahatan yang memiliki ilmu yang semacam ini. Akan tetapi orang-orang yang baik, mereka dibantu dengan rohani-rohani yang baik dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dan kekuatan mereka jauh lebih hebat dengan apabila mereka orang-orang baik. Sebab diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah taala itu mengalahkan dan lebih luas dan membalak daripada kemurkaan. وفي الحديث قال إذا ندت دابة أحدكم وهو في صحراء فلينادي يا عباد الله احبسوه فإن لله عبادا لا ترونه. Disebutkan di dalam hadis, apabila binatang tunggangan kalian, binatang yang kalian tunggangi, unta atau kuda, tiba-tiba dia lepas dan lari kabur, maka kata Rasulullah, ucapkan apabila ya ibadullah ihbisu, wahai hamba Allah, tahan binatangku yang lari tersebut, agar dia membeku, agar dia tertahan dan tidak lari. Rasul mengatakan sebab Allah memiliki hamba-hambanya di muka bumi ini yang memang ditugaskan demikian. وبعد الارتقاء في مراتب الولاية الكبرى والتنجيمية الكبرى يسير الإمداد من الحق تبارك وتعالى لهذا العبد بصورة أقوى مباشر حتى لا ينسب إلى واسطة الملك ولا غيره. Dan ketika seseorang mencapai kewalian yang besar ataupun mencapai kedudukan yang tinggi dalam kewalian dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan rohaninya pun juga akan semakin besar. Kekuatan batinnya pun juga akan semakin besar sehingga dia tidak menisbatkan bantuan-bantuan yang dia dapat kepada dirinya atau kepada makhluk daripada rohani-rohani lainnya, tetapi dia nisbatkan murni semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. وإليه إشارة بقول الحق تعالى في الحديث القدسي كنت سمعا يسمع به وبصرا الذي يبصر. Dan di dalamnya isyarat dalam hadis qudsi yang mana Allah Taala nyatakan dalam hadis qudsi, aku menjadi pendengaran orang tersebut tatkala dia mendengar, penglihatannya tatkala dia melihat, dan seterusnya dari sampai akhir hadis. وقد خرج قوم يصطادون بعض الصيد في البرية والجبال فهم معهم أسلحتهم يرمون بها فواحد عائل صاحب عين يقول له بشوف أسلحتكم أو سلاح، فلما رأوا الصيد مقبل رموا عليه سهامهم ما أصابوا، قال بعينه كذا سقط الصيد في محله فأصابته العين أكثر مما أصابته السهام. Dan salah sekelompok orang mereka sedang melakukan perburuan di tempat perburuan di hutan, mereka berburu bersama-sama. Masing-masing bawa senjata. Ada satu orang yang memang dia punya kelebihan itu matanya itu tajam, matanya itu tajam. Sehingga dia berkata, nah itu ada binatang buruan, ayo masing-masing berlomba-lomba untuk memburunya dengan panahnya. Maka mereka berlomba-lomba untuk memburu dengan panahnya, semuanya meleset. Maka kalian kata, sini biar saya lakukan. Kita mana adu lebih hebat. Dilirik dan dilihat dengan seksama binatang yang lain tersebut tiba-tiba langsung jatuh tak itu juga. Ternyata pandangan matanya lebih kuat daripada panah. فإذا كانت العين حق ما جاء في الحديث يولد الرجل الكفر والجمل البدر فكذلك أعين الصالحين ترفع الإنسان إلى رفيع البدر. Apabila mata yang semacam ini hak bagaimana yang dalam hadis, maka pandangan kaum salihin itu juga punya pengaruh besar sekali di dunia ini. ووصلت الآثار في هذه العظمة إلى أن مرت عن سيدنا عمر بن الخطاب حدثت هزة الأرض فحمل ذرته وخرج ولده قري المعدل عليك فسكت. Itu disebutkan bahwasanya pernah sekali Sayyidina Umar bin Khattab di suatu tempat tiba-tiba terjadi gempa bumi. Semua panik. Maka Sayyidina Umar sedang duduk itu dia ambil rotan beliau dan dia pukulkan bumi. Dia katakan, diamlah, tenanglah wahai bumi. Apakah aku tidak berlaku adil di atasmu? Maka bumi yang sedang gempa langsung pada saat itu juga dia berhenti gempanya. اليوم أهل التكنولوجيا والعلم الحديث ما يستطيعون يعملون شيء أمام الزلازل والهزات العظيمة. Disebutkan bahwasanya saat ini orang-orang yang ahli teknologi, para peneliti ilmuwan, mereka tidak punya teknologi untuk menghentikan gempa bumi.
بل تكثر في بلدانهم وتخسرهم أكثر من البلدان الأخرى. Bahkan justru di negeri mereka terjadi gempa bumi yang dahsyat merugikan mereka lebih daripada negeri-negeri yang tidak punya ahli-ahli yang semacam mereka. وكان جماعة من الصحابة جالسين في المدينة فإذا بنار خرجت من حجرة من جبل وأقبلت نحوه فالتفت سيدنا عمر قال أين تميم الداري؟ قال قم رد هذه النار. قال يا أمير المؤمنين كيف قم ردها. فحمل عصاه سيدنا تميم فضرب النار هربت فمشى وراءها حتى صغرت وجاءت إلى الجحر الذي خرجت منه فدخلت. Pernah satu kali di sana di Sayyidina Umar bin Khattab bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba dari kaki gunung muncul api yang membesar, entah dari mana, atau muncul api yang membesar dan mendekati ke arah perkampungan kaum muslimin. Semuanya panik. Maka Sayyidina Umar yang sedang di situ mendapatkan berita tersebut dan dia berkata, kemana sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari? Cepat kita usir api tersebut, selesaikan. Pokoknya harus padam, jangan sampai api itu menggabung. Saya bisa bilang, cepat pergi laksanakan perintah. Maka Tamim Ad-Dari dia ambil tongkatnya, kemudian diambil api yang membesar itu, api yang besar yang mengarah ke Madinah, itu diambil oleh Tamim Ad-Dari dan seorang yang ingin memukul api tersebut itu api malah kabur kembali ke tempatnya hingga padam dengan ini. وكان سيدنا عثمان جالسا بالمسجد فدخل واحد من الناس كان يمشي في الطريق والتفت الى امراه تامل محاسنها فلما دخل المسجد التفت سيدنا عثمان نظر اليه قال فيدخل احدكم علينا وعلى عينيه اترزنا تبت والا عذرته. قال ما هذا اوحي بعد قال لا ولكن فراسه المؤمن سمعت النبي يقول اتقوا فراسه المؤمن فانه يرى بنور. Pernah satu kali salah seorang sahabat salah seorang dia berjalan menuju ke majelis di mana di situ ada Sayyidina Utsman bin Affan. Di tengah jalan dia melihat seorang wanita dan dia memandangi wajah cantik wanita tersebut. Terkesima dengan wajah cantik wanita tersebut. Kemudian dia lalu dalam perjalanannya dia berlalu sampai berjumpa dengan Sayyidina Utsman. Begitu masuk ke dalam masjid ke ruangan di mana di situ ada Sayyidina Utsman, maka dia langsung menoleh kepada orang tersebut. Apakah masuk salah seorang ke majelis kami sedangkan di matanya ada bekas-bekas zina? Segera taubat atau akan aku hukum, akan aku hujat, akan aku pukul dia. Maka dia pun berkata dan berkata, bila Amirul Mukminin, apa tahu dari mana kau? Siapa yang memberitakan kepadamu apakah ada wahyu tentang ya Rasulullah? Yang tidak bukan wahyu, tetapi di sini dirasa yang Allah Taala berikan kepada seorang mukmin. Sebab mukmin, kata Rasulullah, khawatirkanlah kalian daripada jeratan mukmin sebab mereka memandang dengan cahaya Allah. في عهد سيدنا علي بن ابي طالب كان واحد ممتلئ الكلب بمحبته يجالس قوم يقتلوا في قوه سيدنا علي ويسد المكان يرد عليهم ويثني على سيدنا علي. Itu di zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada seorang pemuda yang sangat cinta kepada Imam Ali bin Abi Thalib, cinta kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi pemuda tersebut dia punya kawan-kawan, teman-teman yang benci kepada Imam Ali bin Abi Thalib dan menjelek-jelekan Imam Ali bin Abi Thalib. Dan setiap kali mereka menjelek-jelekan Imam Ali bin Abi Thalib di hadapan pemuda pencinta itu, maka dia yang menjawab, dia yang menutup mulut mereka, jangan kalian ganggu Ali bin Abi Thalib, jangan kalian ngomong tentang beliau. ثم وقع لهذا المحب أن غلبته نفسه يوما من الأيام وعصى الله تعالى بذلك ترك مالا على واحد فثبتت عليه ورفعت إلى سيدنا. Maka pecinta tersebut yang selalu membela Sayyidina Ali bin Abi Thalib, subhanallah dia tertimpa musibahnya dia itu adalah dengan melakukan pencurian. Dia mencuri dan terbukti di pengadilan dia mencuri dan tangannya harus dipotong. Dan sampai hari ini beritanya pada Sayyidina Ali kalau dia harus dipotong. فأمر بقطع يده ووسعت يده وأعطاه إياها ليده. Maka di pengadilan pun karena dia memang diputuskan divonis untuk dipotong tangannya, dipotong tangannya. Setelah selesai dipotong tangannya, tangan yang terus dikembalikan sudah selesai, hukum sudah berjalan. فمر وهو حامل يده على الجماعة هؤلاء فقالوا من أين جئت؟ قال جئت من عندي أمير المؤمنين ويعجبك المسلمين سر الرسول وزوج البتول أمير علي بن أبي طالب. فتأملوا إذا ماذا فيها ما أنت ذكر يدي قطع قال يقطع لك وتبتر هذا المقصد. قال نعم إني أحب لله إنه طهرني من المعصية وهيأني للجنة بدل النار فجزاه الله عني خيرا. فكان واحد من الصحابة يسمع الحوار بينهم فذهب سيدنا علي يخبره. Maka ketika selesai dia dilakukan hubungan tangannya diputus, dia pulang di tengah jalan berjumpa dengan orang-orang yang biasa mencela Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ditanya dari mana kau datang? Bilang saya datang dari Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, orang yang paling mulia, yang luhur akhlaknya, yang luar biasa, dipuji-puji Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya datang. Kemudian ditanya itu apa yang kamu pegang? Oh, rupanya tanganmu putus, apa yang terjadi? Bilang tangan aku diputus karena aku melakukan pencurian dari potong oleh Imam Ali bin Abi Thalib, karena aku melakukan pencurian dan ini adalah karena
sucikan aku daripada perbuatan dosa. Dia malah memuji Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu engkau masih memujinya padahal tanganku dipotong. Dia tetap memuji Imam Ali bin Abi Thalib hingga salah seorang sahabat mendengar hal itu dan menyampaikan berita ini kepada Imam Ali bin Abi Thalib. فقال أنت بنفسك سمعت هذا؟ قال نعم. Imam Ali bertanya, kamu dengan sendiri dia ngomong pujian tersebut? Bilang, iya, saya dengan sendiri. فترجع إليه يقول له يأتيني هو ويده. Maka Imam Ali bin Abi Thalib bilang, panggil orang tersebut, suruh dia datang bawa tangan yang berputus. فلما رجع إليه قال ناولني يدك، ناول يده، فك العصب من يده ووضع يده في محلها وربطها في الرقابة وقال أما حد الله فقد أقمناه والآن خذ جزاء محبتك اذهب إلى بيتك فلا تطلبها إلا في بيتك. فذهب سيدنا علي فطلب الله تعالى فرجعت اليد مكانها ففتحها فإذا هي كما كانت. Maka orang tersebut datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sudah tahu tentang kejadian itu, maka bawa sini tanganmu. Maka tangan itu diletakkan kembali di tempat yang terputus, kemudian diikat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia berkata, sesungguhnya hukuman itu sudah dijalankan dan ini balasan atas kesungguhan di dalam cintamu kepada saya. Ini masih saya ikat, sekarang kamu pulang, jangan dilepas ikatan ini perban ini kecuali di rumahmu. Setelah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib orang itu pulang dan dia pun menghubungi Allah Ta'ala di dalam doanya agar Allah Ta'ala berikan kesembuhan kepada orang tersebut dan menyambung tangannya. وهكذا عجائب الله تعالى في أسرار في خلقه حتى يحير الذهن فيما لا تأمل الإنسان كثيرا من البدائع والأسرار كحشرة من الحشرات، في طير من الطيور، وفي غيرها كذلك، في كل شيء عنده آية تدل على أنه واحد. Dan juga di seorang tersebut dia kembali ke rumahnya ternyata tangannya tersambung kembali bagaimana didoakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan inilah keajaiban yang Allah Ta'ala berikan pada makhluk-makhluknya, makhluk-makhluk Allah semuanya penuh dengan keajaiban. Bahkan di dalam serangga yang kecil di dalamnya pun juga penuh dengan keajaiban dan makhluk-makhluk lainnya yang mana semua keajaiban dan keistimewaan tersebut berbicara kepada kita bahwasanya Allah pencipta kami yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Allah yuwazzi'akum niyyat. Semoga Allah Ta'ala meluaskan niat-niat terbaik kalian. ويجزي لكم العافيات. Dan Allah memberikan pahala yang dan anugerah yang besar kepada kalian. ويجعلكم من جنده الذي يلقيهم بالدرجات. Dan Allah Ta'ala menjadikan kalian sebagai tentara-tentaranya Allah yang mencapai derajat tinggi di sisi Allah. وضاعف البركة للمؤسس والمشرفين عليكم والمدربين لكم. Dan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada pendiri tempat ini dan juga organisasi ini dan yayasan ini, dan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada pemimpin yang ada di tengah-tengah kita. وجزاكم الله خيرا. Dan Allah memberikan balasan kepada kalian semuanya dengan balasan sebaik-baiknya. ومن بعد الليلة تكونون أقوى في النية وأقوى في أداء العمل. Dan kita harapkan mulai malam ini kalian menjadi lebih kuat di dalam niat dan tekad, semangat, dan lebih kuat di dalam beramal mendekatkan diri kepada Allah. وأوسع في العلم. Dan menjadi lebih luas dalam keilmuan kalian. مدى تحصلونه بقيام شيء من الليل والسجود لله في الخلق. Dan bagaimana kalian mendapatkan ini semua? Dengan sedikit bangun malam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sedikit menuntut ilmu. وكما جمعنا وإياكم في هذه الدار نتوجه إليه معنا في دار البراء. Dan kita berdoa sebagaimana Allah Taala kumpulkan kita di dunia ini, semoga Allah Taala kumpulkan kita di surga nanti. تكون هذه الفائدة أكبر الفوائد من الأعمال كلها والمجالس كلها. Jadi ini faedah insyaallah menjadi manfaat yang paling besar daripada manfaat-manfaat lainnya. لأنها كبيرة Sebab ini merupakan hal yang besar ودائمة سرمدية. dan abadi selalu. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر Dan di على dalam firman Allah Taala terdapat nikmat-nikmat yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga atau terbayangkan di pikiran manusia. ويعيون منا ومنكم ترى وجه النبي محمد. Dan semoga Allah Ta'ala izinkan mata saya dan mata kalian untuk melihat wajah Nabi Muhammad di sana kelak. والأيدي تصاب يده الشريفة. Dan diizinkan tangan kita untuk menyalami bersalaman dengan tangannya Rasulullah. وما قيمة مجلس في الجنة يجلسه الواحد أمام زين الوجود في حركة واحدة وعلى مائدة واحدة. Dan sesungguhnya kedudukan seseorang di surga dia dapatkan surga itu sampai kadang dari satu majelis atau satu manfaat dia dapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala yang membuatkan istiqamah dan kebaikan. قيمة الساعة التي يجلسها الواحد في جنة أمام رسول الله في مائدة واحدة مع رسول الله يأكل وإياه منها فبكم تشبع هذه الساعة. Saat sebentar saja kita di dalam surga Allah Ta'ala berjumpa dengan Rasulullah dalam satu hidangan yang sangat mengangkat wajah Rasulullah, itu walaupun yang cuma sesaat, itu harganya sangat mahal. Dengan harga macam apa kita bisa membeli anugerah tersebut dari Allah Subhanahu Wa Taala. لو كانت عندي فوق روحي 1000 روح
كل واحدة بعد الثانية كانت قريبة قبل هذه الساعة. Seandainya kita memiliki 1000 nyawa dan kita bayangkan untuk membeli sesaat duduk bersama Rasulullah di dalam surga itu, kita memiliki 1000 nyawa, kita bayangkan satu persatu nyawa tersebut untuk agar kita duduk sesaat di surga bersama Rasulullah, itu nyawa kita masih terlalu murah untuk mendapatkan anugerah yang besar. نسأل الكريم أن يكرمنا بهذه الكرامة. Semoga Allah Ta'ala yang Maha Dermawan yang Maha Pemberi memuliakan kita dengan anugerah ini. يرزقنا بالمظلل بالغمام. Dan Allah Ta'ala memperkerat hubungan kita dengan Nabi Muhammad yang selalu dinaungi oleh Allah dan tidak pernah ويرفع البلاء عن أهل إندونيسيا والمسلمين. Dan Allah Ta'ala meningkat balak dan musibah dari rakyat Indonesia dan seluruh umat Islam. أسوأ المسلمين أجمعين. Dan Allah Ta'ala memperbaiki keadaan kaum muslimin seluruhnya. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Dan saya titipkan kalian semuanya kepada penjagaan Allah yang mana tidak akan telantar orang yang dititipkan kepada Allah Ta'ala. دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. Saya titipkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menjaga agama kalian, keimanan kalian, dan juga amalan-amalan penghabisan kalian. زودكم الله التقوى. Semoga Allah membekali kalian dengan takwa dan ampuni dosa-dosa kalian. ووجهكم للخير أينما توجهتم. Dan Allah Ta'ala membimbing kalian kepada kebaikan kemanapun kalian pergi. ويسر لكم الخير حيث كنتم. Dan Allah Ta'ala mudahkan untuk kalian segala kebaikan dimanapun kalian ويسر berada. لنا اليسرى. Ya Allah mudahkan untuk kami segala kemudahan. ويهدنا العسرى. Ya Allah kami dari segala kesulitan. واغفر لنا في الآخرة Dan والأولى. ampuni kami di dunia dan akhirat. واعصمنا بألطافك حتى لا نعصيك. Dan jagalah kami dengan kelembutanmu hingga kami menjauh dari ووفقنا maksiat. لطاعتك وجنبنا معاصيك. Berikan taufik kepada kami untuk taat kepadamu dan jauhkan kami dari وزدنا maksiat. إيمانا بك في كل لحظة. Dan berikanlah kepada kami anugerahmu di dalam setiap وزدنا waktu. يقينا في كل نفس. Dan berikan tambahan yakin kepada kami setiap nafas. وبارك في أعمارنا. Dan berikan keberkahan di dalam amalan واختمها لنا بالحسنى. dan tutup kami dengan واختمها لنا kebaikan بالحسنى. dan husnul khatimah. واختمها لنا بالحسنى. Berikan kepada kami يا الله ya Allah. يا الله وكلكم قولوا يا الله وهو إلهكم Dia adalah Tuhan الذي kalian يسمعكم yang senantiasa ويجيب mendengarkan دعاءكم. dan menjawab doa kalian. نادوه Dan panggillah, serulah namanya. وهو يرحم من ناداه Dan sebaik-baiknya kita panggil adalah Allah. ويجيب من Dan دعاه. Allah selalu menjawab yang memanggilnya. قولوا يا الله Dan berserulah ya Allah. Berserulah ya Allah. Berserulah dengan namanya ya Allah. هب لنا مرافقة نبي محمد Berikanlah kepada kami agar dapat mendekat kepada Nabi Muhammad في دار الكرامة di surgamu من غير سابقة عذاب tanpa harus sedikit ولا siksa حساب ataupun ولا hukuman فتنة ataupun ولا gangguan حساب. ataupun يا perhitungan. الله Ya Allah. يا الله Ya Allah. يا الله Ya Allah. يا الله إذا قلتها بقلبك أثرها في السماء أكثر من أثرها في الأرض. Apabila engkau menyebut nama ini dengan jiwa kamu, dengan hatimu, maka pengaruhnya getarannya di langit lebih kuat daripada getarannya di bumi. وخبرها في الآخرة أعظم من خبرها في الدنيا. Dan hasil beritanya di akhirat lebih dahsyat daripada beritanya di dunia. نتوجه جميعا إلى الله Maka kita semua berseru dan berdoa bersama-sama kepada Allah. ونادي باسمه تعالى Dan بعلاه kita memanggil dengan namanya Allah. ونقول جميعا يا Dan kita الله berseru bersama-sama ya Allah. 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 برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الودين بوجهة نبيك الأمين أصلح شؤوننا والمسلمين واختم لنا بالحسنى واليقين في لطف وعافية. يقبل الدعوات واجب الاجابات خير وطاب خير وانتفاع بهضياء حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الصلاه الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. استغفر الله واتوب اليه.
jalannya jangan ada yang mendorong, jangan ada yang salaman. Ibu nggak, biar Habib Umar lewat dahulu.